Jadi ini adalah sebuah tempat yang terkenal dengan Istana Ular, dan di mana ceritanya di sini itu saat ada orang yang dikasih satu sisik ular bisa menjadi kaya raya. Dan hari ini kita bersama Mbak Pregi. Mbak Pregi, gimana? Apakah memang benar di situ ada Istana Ular? Orang yang datang ke sini, Mas, Ya, kalau sampai dikasih satu sisik saja ya, dari sisik ular itu akan kaya raya, Mas. berarti itu benar, Mbak. Benar adanya. Di kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita berada di sebuah lokasi yang terkenal angker, lokasi keramat yang sampai saat ini masih dipercaya warga bahwa tempat ini sering muncul sosok ular siluman. Nah, hari ini tetap kita bersama Mbah Prengki, di mana beliau akan membuktikan bahwa memang di sini tuh benar-benar lokasi ini penuh dengan makhluk-makhluk astral seperti itu. Mbak Prengki, Oke. jadi gini Mbak Prengki, Oke. kita akan melihat sebuah gundukan yang berada di sana. Oke. Di sana itu gundukan itu terkenal sering muncul sosok ular. Bahkan banyak ular yang pernah ditemukan di sana. Kadang-kadang warga itu pas waktu pergi ke sawah muncullah sosok ular. Ketika ular itu mau ditangkap, hilang. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah benar di sana itu tempat sarang ular gaib, Mbah? Coba kita lihat. Gimana, Mbah? Betul, Mas. Sebenarnya ular itu di situ memang sarang, tapi di situ adalah ekor ular raksasa, Mas. Jadi Ekor. di situ ada ekor ular raksasa. Ekor ular. Oke. Jadi ular itu ekornya kan ada di sana, Ya. ujung, melingkar sampai sini, sana, sampai sungai ini, Ya. terus sana, sampai ke sana terus, masuk ke dalam goa. Di dalam goa sana kepalanya ada di sana, Mas. Oh, di sana ada gua ya, Mbah? Ada dalam goa sana. Iya. Oke. Nanti kita akan ke sana, Mbak ya. Monggo. Oke, kita akan berjelas bahwa tempat ini dulu merupakan sebuah tempat galian, dan di mana ada sebuah gundukan yang dulu pernah digali tapi gagal dan selalu gagal. Dan gundukan ini ya pernah dulu galian itu rusak, sampai rusak karena nggak bisa digali. Ini mungkin ada sesuatu di balik sesuatu, karena jelas-jelas ada misteri lah yang ada di sana. Mbak Prengki, Iya. kita langsung ke sana yuk. Monggo. Mbak Prengki duluan ya. Oke. Oke, untuk lokasi kita perjelas ya. Lokasi ini berada di daerah Pungging, Mojokerto. Sebuah desa yang kalau kita lihat desa ini enggak terlalu pedalaman. Desa ini sudah berada di pinggiran kota, dan tempat ini masih menyimpan rahasia misteri di balik itu semua. Nanti kita akan tunjukkan, karena kita sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada warga ya, menggali cerita-cerita dari warga tentang lokasi ini. Maka dari itu kita mengajak Mbak Prengki seperti biasanya untuk mengeksplor tempat ini, agar nanti apa memang sudut pandang atau sisi pandang dalam mata gaib Mbak Prengki memang benar apa tidak. Mbak Prengki, di sini Mbak Prengki. Kita di sini, lewat sini. Yang atas sini. Yang atas ini lewat Sini ya. dam aja. Oh ya. Kita nanti ada yang mengulik tentang damnya. Ya, karena saya sudah menggali informasi bahwa dam ini dulu pernah ada tragedi, Mbah. Jadi tragedi ini dulu itu tempat ini sangat bagus sekali. Oke. Makanya banyak orang-orang yang datang ke sini, dan pada suatu hari itu kalau nggak salah pada hari-hari keramat gitu ya. Oke. Dan banyak orang yang nggak datang ke sini, dan ada 2 gadis yang ke sini untuk selfie. Oke. Tiba-tiba hilang. Oke. Ada yang bilang dimakan kalap gitu ya. Oke. Dam ini dinamakan Dam Kebo Turu. Dam Kebo Turu. Nah, ada juga cerita yang menyebutkan bahwa ada tempat kampung gaib yang berada di sini. Kampung gaib. Oke, Mbak Prengki. Oke, monggo. Dari cerita-cerita yang sudah saya ceritakan, Oke. cerita dari warga, apakah memang benar? Coba dilihat dari sisi gaibnya. Oke. Tempat ini seperti apa?
Coba kita lihat sebentar ya. Sambil itu kita sepilkan lokasi ini ya, biar pemirsa juga merasakan atau melihat. Barangkali pemirsa bisa melihat hal-hal sisi gaib dari tempat ini. Nah, kita tunggu Mbak Franky melakukan ritual. Mungkin Mbak Franky jelas-jelas biasanya kan melihat sesuatu ya. Gimana Mbak Franky? Hati-hati Mbak Franky, Oke, ini siap. dalam banget loh Mbak Franky. Dalam. Duluan dalam banget. Oke. Ya. Oke. Gimana Mbak Franky? Ini tadi kita masuk ke sana. Ya. Di sini memang ada perkampungan yang namanya perkampungan apa ya? Buaya juga ada. Ya kan? Di mana Mbak? Di sana. Sampai sana. Oh, di sana ya Mbak? Sana ya. Itu Sana perkampungan. Perkampungan buaya itu. Sana. Siluman juga. Siluman. Karena di sini ada ular, ya kan? Yang di sebelah ujung sana, ya kan? Ya. Di bawah pohon bambu itu adalah perkampungannya buaya. Di situ. Jadi buaya itu ada yang mengambil roh-roh, tapi kadang-kadang yang hidup biasanya diambil itu. Oh, gitu ya. Nah, ada yang warga setempat mengatakan itu kalap. Oh, berarti itu semacam kalap ya? Kalap. Buaya. Iya. Jadi tumbal lah. Itu ya Mbak? Iya. Padahal bukan pesugihan, tapi jadi tumbal, jadi korban. Oh, di korban. Ya. Mungkin atas kelalaian juga ya. Jadi budaknya. Jadi tetap siapapun dan dimanapun kita ya, di Oke. tempat-tempat apapun kita harus tetap waspada, hati-hati dan tidak boleh berpikiran kosong ya. Berpikiran Betul. kosong. Makanya setiap tempat-tempat itu kita tetap berpikiran yang positif, Positif. jangan sampai lupa diri. Ya. Itu. Mbah. Nggih, monggo. Ini kan dam ini kan dinamakan Dam Keboturu. Keboturu nggih. Dulu di sini pernah terjadi banjir bandang Nggih. dan airnya ini tinggi. Tapi di sini ada gua penompang. Padahal di sini posisinya tinggi kan. Nggih. Tapi tingginya ini terlihat tinggi gara-gara pernah digali gitu. Nggih. Mbak, kita turun aja, Mbak. Kita turun sini nggih. Ya. Oke, nanti kita akan pergi ke guanya, yang dimana gua ini pernah ditemukan ratusan ular piton di dalamnya, yang juga terkenal dengan sarang. Mbak, di sana Mbak, jalannya Mbak. Kita nggak nyebrang sini. Di sana. Oh, yang sana. Yang juga pernah ditemukan banyak ular piton, yang juga pernah ceritanya itu ada ratu ular. Kalau kita lihat Mbak Franky ya, Nggih. memang lokasinya sangat seram ya. Oke. Yang sini kan? Ya. Oke. Mbak Franky, Nggih. kita sedikit cerita di sini dulu Mbak. Monggo. Coba Mbak, saya ingin menunjukkan sesuatu Nggih, monggo. dari sini. Nggih. Coba dilihat dari sini Mbak. Kita tadi kan turun untuk melihat dari sisi ini Mbak. Oh, nggih, monggo, Ya. monggo. Coba diperlihatkan Mbak di sini Mbak. Nggih. Ada apa di sini? Dan kenapa dam ini dinamakan Dam Keboturu? Nah, Apakah memang terlalu besarnya sehingga dinamakan Dam Keboturu? sedikit tentang namanya Dam Keboturu. Keboturu ya. Nggih. Sebetulnya namanya dam itu nama julukan di kampung-kampung itu namanya Buk Turu. Oh, gitu ya. Buk Turu atau Keboturu. Itu warga setempat itu biasanya menyimpulkan dam itu Keboturu karena mungkin saking besarnya diibaratkan kayak kerbau yang sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya. Dulu Mbak, di Nggih. sini itu ada gua, katanya begitu Mbak. Nggih. Dulu di sini kata warga tadi ya, di Nggih. sini ada gua. Nggih. Namun sudah tergerus zaman mungkin Nggih. dan gua itu sudah tertutupi. Nggih. Ya. Katanya di dalam gua itu penuh dengan ular juga. Nggih lah, Mas. Namanya ular di sini karena di sini ada ular yang raksasa itu ya. Ya. Dari sini badannya sampai sana, sampai ke Gundukan itu tadi. gundukan tadi itu. Ya. Orang sini menyebutnya warga setempat itu sebagai putuk. Ya. Itu ya. Nah, itu adalah ekor dari ular raksasa itu.
Ya, Badannya sampai sini dan masuk sini. Oh iya pasti. Ya, bentar. Ini pun masih badan ini mas. Oh, badannya sampai sini ya? Masih badan. Kepalanya dalam sana. Kita sana yuk. Monggo. Yuk, Mbak Prengki duluan ya. Oke. Oh ya Mbak Prengki. Oke. Ada cerita lagi nih Mbak Prengki. Oke. Yang sudah saya tanyakan. Oke. Dulu pernah ada yang pergi ke sawah Mbak, waktu malam hari untuk mengairi sawah ya. Oke. Dan ternyata ada orang orang ini melihat sosok wanita. Oke. Dikiranya adalah wanita warga setempat yang pergi ke sawah malam-malam. Oke. Ketika dihampiri, dan ternyata di belakang wanita ini banyak sekali ular yang mengikuti. Oke. Kita lihat dulu ya, yang cerita wanita dikerubungi ular itu ah. Apakah memang itu ratu ular, Mbak? Betul. Betul. Jadi wanita tadi yang diikuti oleh ular-ular itu, ya, memang itu adalah ratunya ular, Mas. Ratu siluman ular. Ratu ular. Kalau memang benar ini istana ular, mari kita lihat, Mbak. Ya, dari dekat, Mbak. Ya. Jika kita masuk saja, suasananya sudah terasa banget. Ini merindingnya sudah terasa ini, Mbak. Mbak hati-hati ya, Mbak. Oke. Nah, Mbak ini. Oke. Kan, aduh. Kita lihat ya lokasinya ya, ngeri banget, asli ngeri banget. Ceritanya Mbak, deh kita sambil cerita sambil monggo. Oh di sini ada anak tangga Mbak ya? Ada anak tangga, berarti dulu bisa jadi tempat ini dipakai untuk ritual Mbak. Bisa jadi. Yuk kita naik ya. Iya naik. Oh ini awas tali. Kita tetap harus hati-hati. Yang mana sana kah? Sampai sini. Kita dari sini dulu Bang. Ya, bulan. Kita lihat. Nah ini seperti kayak lapisan tanah gitu ya? Oke, kayak lapisan tanah. Jadi jenis tanah paling atas, terus tengah-tengah kan berbedaan ya. Apa struktur tanahnya? Ya. Nih, gua ini. Ini yang ujung sini dan yang sini. Ini loh Mbak. Nah ini Mbak. Ya. Ini seperti kayak tempat pemujaan Mbak. Itu ada meja. Nah ini ada mejanya. Meja persajian. Nah, ini tempatnya ya. Ya. Ini tempat yang biasanya dipakai untuk menaruh dupa atau sesaji kan? Persaji pertupaan. Oh ya, Mbak. Ini Mbak, sini Mbak. Ya monggo. Di sini ada kendi Mbak. Nah, ini biasanya kan ada pertupaannya ada di sini. Soal kendinya ada di sini. Ya. Ini biasanya oleh orang-orang yang melakukan ritual di sini. Ya tentunya sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi kita tidak sampai mengganggu orang tentang kepercayaan orang lain ya kan. Itu menurut ceritanya itu ular-ular yang didapat itu bersarang di sini Mbak, dan di beberapa gua-gua yang lain. Makanya kan tadi perempuan cantik itu yang dikerumuni oleh ular itu di belakangnya ular banyak itu kan masuk sini. Yang kecil-kecil itu masuk sini. Yang kecil-kecil. Kecil tapi kecilnya dikatakan kecil itu segini Mas. Itu gitu kecil. Lainnya besar Mas. Saya tak agak menurun dikit Mbak, karena biar kelihatan semuanya Mbak. Monggo. Jadi gini Mbak, yang dimaksudkan ular-ular itu ular bumen Mbak. Tahu kan ular bumen Mbak? Ular bumen itu kan ular yang bisa kecil atau besar yang biasanya menjaga-jaga tiap daerah-daerah. Itu katanya memang di sini sarangnya. Lagi Mas. Ya. Sarang raja ular sama ratu ularnya yang raksasa tadi Mas ya. Raksasa ujungnya yang sana tadi di foto tadi sampai ke sungai itu rajanya. Itu yang rajanya. Yang ratunya ada juga di sini. Makanya ini adalah istana dari kedua ular itu. Gitu ya Mbak. Mbak, monggo. Saya merinding banget ini Mbak. Gila ya nggak apa-apa, cuma aman kok di sini. Itu ularnya bentuknya seperti apa Mbak? Coba digambarkan gitu loh Mbak. Barangkali kita biar tahu ciri-cirinya atau bentuknya ular ini apakah menyerupai ular pada biasanya gitu loh. Namanya ular bumen Mas ya. Ular bumen itu sejenis ular. Kalau ketemu sama masyarakat biasa Mas, bentuknya kayak ular biasa seperti halnya kayak ular piton. Gitu ya. Itu kalau ular bumen. Tapi dari segi
alam lain, Ya. ular itu sejenis ular naga, Mas. Bukan ular piton biasa, bukan. Itu ular naga, Mas. ular naga ya. Ular naga. Makanya yang di dalam sana, Mas ya. Ya. Itu yang putri itu, yang ratunya ada di dalam sana itu. Oh, Nah, jadi putrinya itu di yang dalam sini, Mbah. ya, ratu itu, Mas. Ini nggak bisa dimasuki ya? Nggak bisa, Mas. Tapi kalau bisa, sekalipun bisa, kita ya takut juga ya. Oke. Sangat dikhawatirkan ya, Mas. Coba Dalam, di Mbah, ya? dalam. Sangat dalam ya. Dalam. Loh, ada di dalam sana. Itu yang ratunya. Bermahkota di sana, Mas. Itu Mbah coba Oke. dilihat, Mbah. Oke. Saya penasaran, Mbah. Oke. Istananya itu bentuknya seperti apa di sini, Mbah? Sebentar, nggih. Coba dijelaskan nanti ya. Oke. Oke, kita tunggu dulu Mbak Prengki melakukan ritual biar kita nanti ditunjukkan ya istana ular dan bentuknya ini seperti apa. Asli saya merasa merinding banget di sini. Kayak energinya itu terasa banget. Gimana, Mbak? Luar biasa, Mas. Gimana, Mbak? Megah banget di sini, Mas, sampai sana, Mas ya. Megah ya? Megah sekali, Mas. Oh, itu kayak relief-relief pintu-pintunya atau Betul. bentuknya itu seperti apa? Ini yang di sini dinding ini, Ya. Dinding ini berelipkan, ini semuanya berelipkan naga ini, Mas. Oh, Memang. naga ya? Berelipkan naga-naga semua di sini sampai sana. Pintu gerbangnya kalau yang di sana itu untuk yang kecil pengikut di belakang sana. Ya. Ya, sana. Kalau untuk ini adalah untuk ratunya, yang di sana adalah untuk rajanya, Mas. Oh, Tapi di dalam jadi satu kok, Mas. oh di dalam Jadi lebar satu. ya? Jadi satu. Tapi dari luar ini terlihat sempit ya, Mbak? Luarnya, Mas. Kalau kita lihat mata telanjang kayak gini ya sempit, Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Cuma ini di dalamnya ini, dalam ini, Mas Joto ini. Ya. Ini kayak batu cadas biasa, Mas. Ya. Tapi loh, berelipkan ukir-ukiran Naga. naga. Tapi emas, Emas. Itu apa bisa dipakai, Mbak? Diambil gitu, Mbak? oh ya nggak boleh, Mas. Oh iya, Mbak. Oke. Kita lihat yang terakhir dan saya akan ceritakan cerita yang terakhir yang Oke. pernah diceritakan warga. Dari warga setempat. Ya. Oke, monggo. Kita ke sana. Mbak, Prengki duluan. Oke. Jadi gini, Mbak. Oke. Dulu pernah ya Oke. ada yang ritual di sini. Oke. Ini orangnya ini lari, ketakutan. Oke. Bukan orang sini, orang Oke. luar. Itu lari ketakutan Oke. sampai ke warga-warga gitu. Gara-gara dijumpai sosok manusia serigala yang ada di sini. Manusia? Serigala. Oh, ya. Nah, Oke. dan ada lagi katanya ya di sini tuh kalau kita dikasih satu sisik ular itu bisa kaya raya. Satu sisik ular saja. Oke. Itu apakah memang benar, Mbak? Coba. Ini dikejar serigala tadi, nggih. Nggih. Bentar. Saya tunggu Mbak Prengki melihat kondisi suasana. Apakah memang benar cerita-cerita itu, biar Mbak Prengki yang bertanya kepada penjaga-penjaga di sini. Ternyata. Kelihatannya berat memang. Mbak, gimana, Mbak? Terlihat seperti kayak berat banget gitu, Mbak. Yang sergalanya sana, Mas ya. Oh, Sebetulnya sih yang kawanan serigala itu di sana, Mas. Itu di siluman sana ya? semua, Mas, ada di sini, Mas. siluman. Siluman serigala ada di sana, Mas ya. Ya. Yang di sini energinya sangat kuat sekali. Yang di sini. Yang tempat rajanya naga ini di dalam sana, Mas ya. Ya. Nah, terus itu sisik-sisik di sini, Mas ya. Ya. Sebentar, Mas ya. Ya. Sisik-sisik ular itu, Mas ya, namanya raja. Sisik ular itu
semuanya terbentuk dari emas Mas. Kalau sudah lepas itu Mas. Oh gitu ya. Emas. Berarti cerita-cerita itu memang benar ya? Benar adanya Bukan Mas. hanya mitos ya? Bukan mitos Mas. Tapi jelas-jelas ini nggak sembarangan orang yang dikasih sisik itu ya? Memang perjuangannya orang-orang yang mendapatkan, mungkin dulu ada yang mendapatkan, itu perjuangannya mungkin Mas ya. Taruhan nyawa memang Mas. Ya. Sebelum masuk sini yang di sana yang nggak terima Mas. Oh gitu ya. Yang serigala itu. Berarti tadi Mbah Prengki bilang Nggih. perkampungan siluman buaya dan juga ada perkampungan Perkampungan serigala di sana. serigala. Serigala. Itu sebagai penjaga depan. Penjaga ini. Penjaga dari ini raja loh Mas. Ya, raja ular ya Mbah. Mbah. Nggih. Saya nggak enak Mbah kalau lama-lama di sini Mbah. Mending Nggih. kita sudahi aja Mbah. Nggih, ngomong-ngomong Yang kita penting sudah kita explore netralkan di sini dulu ya. Mas ini Mas. Ya. Kita balik nih Mbah. Gak enak banget nih Mbah. Saya terasa kayak gimana gitu. Ngeri banget memang lokasi suasananya ya. Kita lihat. Nggih. Kita netralkan. Ya. Jadi semoga saja yang di sini tidak sampai mengganggu. Jadi Betul. kita hanya mengeksplor, menjelaskan kepada netizen bahwa netizen agar tahu di mana tempat, jangan sampai mengganggu. Ya. Punya dunia masing-masing. Betul. Oke. Oke pemirsa, mungkin cukup ya penelusuran kali ini di sebuah tempat gua yang terkenal dengan Gua Istana Ular yang berada di daerah Pungging, Mojokerto ya. Nanti ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Oke. Apalagi kita juga manusia biasa yang kurang dari yang tidak luput dari salah ataupun lupa. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kita akhiri video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.